Hai, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita harus tetap semangat walaupun proses belajar kita masih di rumah atau secara online. Jadi di kelas 9 ini ibu yang akan mengajar pelajaran IPA. Mungkin ada yang sudah mengenal ibu ya. Nama ibu adalah Ibu Roni Purba. Baiklah, kita langsung masuk saja pada materi kita yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Jadi dulu di kelas 7 kita sudah pernah mendengar reproduksi ya. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bereproduksi atau berkembang biak. Jadi reproduksi itu berkembang biak atau bertambah banyak. Jadi ada pertanyaan begini, Bu, mengapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Apa tujuan manusia, Bu, bertambah banyak atau berkembang biak? Jadi, makhluk hidup bereproduksi tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya, atau manusia itu berkembang biak untuk mempertahankan populasinya agar tidak punah. Itulah tujuan dari makhluk hidup untuk bereproduksi. Kemudian, bagaimana Bu proses perkembangbiakan atau reproduksi pada yang namanya manusia? Namanya pun sudah berkembang biak, sudah bereproduksi, itu harus terjadi secara kawin. Itu pada manusia ya, kita fokus pada manusia. Jadi perkembangbiakan pada manusia itu harus secara kawin atau namanya adalah generatif. Jadi prosesnya harus mengalami perkawinan. Namanya sudah kawin berarti harus ada jantan dan ada betina, harus ada laki-laki dan perempuan. Jadi harus memiliki alat kelamin yang berbeda. Jadi kalau pada yang namanya laki-laki, alat kelaminnya adalah testis yang menghasilkan sperma. Sedangkan pada perempuan, alat kelaminnya adalah ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi ketika terjadi perkawinan, maka sel sperma dengan sel telur atau ovum mereka akan bertemu, kemudian terjadilah fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot ya, yang menghasilkan zigot. Oke, jadi sebelum terjadi perkawinan itu Bu, seorang laki-laki ataupun perempuan itu harus menunjukkan sifat-sifat seks sekunder dulu. Harus dewasa dulu, itu dia ya, harus akil balik dulu. Bu, bagaimana sih tanda-tanda seks sekunder yang dialami oleh yang namanya laki-laki? Iya, kita cek. Seorang laki-laki menunjukkan tanda-tanda seks sekunder atau dia sudah dewasa. Itu yang pertama adalah suaranya berubah. Jadi suaranya membesar atau membas gitu ya. Ngebas ya. Kemudian yang kedua dadanya semakin bidang, sudah mulai tegap. Kemudian yang ketiga tumbuh jakun, sudah mulai tumbuh jakun ya, udah kelihatan ada tonjolan itu yang di leher jakun. Kemudian tumbuh bulu-bulu atau rambut pada tempat tertentu. Ada rambut-rambut. Tumbuh di sini namanya kumis, di sini namanya itu, di ketiak namanya itu, di bagian yang lain namanya itu, ya kan? Udah tahu kita. Kemudian yang kelima itu mengalami mimpi basah atau keluar yang namanya mani, air mani ya. Jadi silakan dicek bagian Anda yang laki-laki, kalau sudah mengalami yang 5 ini berarti sudah ada tanda-tanda seks sekunder, artinya sudah akil balik dan dewasa. Oke, yang berikutnya, pada yang namanya perempuan, tanda-tanda seks sekunder itu ditunjukkan yang pertama pinggul membesar. Jadi kalau dulu masih badannya lurus, sekarang setelah udah dewasa dia akan membentuk pinggul, sudah terbentuk badannya, sudah seperti gitar Spanyol ya kan. Kemudian tumbuhnya bukit kembar atau tumbuh payudara, payudaranya mulai membesar. Kemudian kulit juga semakin halus. Makanya kalau perempuan pada masa remaja begini akhir balik harus rajin-rajin menjaga kebersihan tubuh. Mandi, cuci muka, jangan biarkan kotor ya.
Kemudian tumbuh rambut-rambut pada tempat tertentu, sama kayak laki-laki juga ada tempat-tempat tertentu dia yang tumbuh. Kemudian mengalami menstruasi atau haid. Itulah dia tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik atau menunjukkan tanda-tanda seks sekundernya. Oke, kita masuk pada alat reproduksi pada laki-laki. Boleh kita perhatikan di layar ya. Iya, ada gambar di situ alat reproduksi pada laki-laki. Mungkin kalau laki-laki hanya melihat penis dengan testisnya saja ya yang di luar, tapi ternyata di dalam banyak alat-alat reproduksinya. Apa saja? Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama alat reproduksi pada laki-laki namanya adalah testis, atau biasa kita sebut kalau secara sehari-hari, bahasa sehari-hari adalah telur ya. Jadi testis ini dibungkus oleh sebuah pembungkus, dia seperti kulit ya, membungkusnya yang kayak berkerut gitu. Itu namanya adalah skrotum. Jadi skrotum inilah yang membungkus dan melindungi testis atau telur tadi. Apa fungsi testis, Bu? Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Oke. Kemudian yang kedua, setelah testis menghasilkan sperma, maka akan disalurkan ke saluran kelamin. Apa saja saluran kelamin pada laki-laki, Bu? Yang pertama adalah vasa efferentia. Fungsinya untuk apa? Menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Yang kedua, setelah ditampung oleh vasa efferentia, maka akan disimpan di dalam epididymis kurang lebih 3 minggu. Kenapa harus disimpan, Bu? Agar menghasilkan yang namanya sperma yang kental dan berkualitas ya. Jadi sperma itu harus disimpan selama 3 minggu agar dia bisa kental. Oke, kemudian setelah disimpan di epididymis, maka disalurkan melalui saluran vas deferens. Jadi vas deferens inilah yang menyalurkan yang namanya sperma dari epididymis ke uretra yang ada pada penis. Penis itu apa, Bu? Penis itu yang di luar ya, yang kelihatan di luar, yang sering kamu pegang ketika buang air kecil. Jadi di bagian ujungnya dari vas deferens ini ada yang namanya saluran ejakulasi. Jadi ketika ejakulasi otomatis sperma ini akan dikeluarkan oleh vas deferens melalui uretra. Kemudian yang itu tadi uretra adalah saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Jadi pada laki-laki hanya ada satu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kemudian yang ketiga, alat reproduksi pada laki-laki ada kelenjar tambahan. Ya, yang pertama itu adalah vesika seminalis. Vesika seminalis ini merupakan kantong semen ya, yang menghasilkan cairan lendir. Dia berupa lendir dicairkan yang mengandung apa, Bu? Fruktosa, asam askorbat dan yang lain-lainnya untuk makanan sperma sebelum membuahi sel telur. Kemudian kelenjar tambahan yang kedua adalah semen atau mani ya, yang kita sebut air mani. Itu cairan yang terdiri dari sperma, di dalamnya ada air sperma dan cairan-cairan lain. Jadi ketika keluar itu yang kita sebut dengan mani. Jadi di dalamnya ada lasis sperma dan kelenjar-kelenjar lainnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat inilah yang menghasilkan cairan seperti putih susu, makanya kelihatan dia seperti putih susu. Kemudian yang keempat kelenjar koveri atau bulboretaris. Untuk apa, Bu? Ini adalah cairan pelicin. Dan yang terakhir alat reproduksi pada yang namanya laki-laki adalah penis. Ini yang Ibu bilang tadi, itu adalah alat kelamin yang bagian luar yang fungsinya untuk memasukkan sperma ke tubuh yang namanya wanita. Oke ya, itu pada laki-laki. Kita lanjut. Sperma yang dihasilkan oleh testis itu biasanya dalam 1 detik dihasilkan kurang lebih 1.500 sperma. Jadi bisa kamu hitung ya, dalam 1 detik 1.500 berarti dalam 1 jam
kalikan aja lah 3.600 ya, dikali 1.500 sperma. Jadi dalam 1 bulan berapa Bu? Oh, banyak, nggak terhitung lagi kan, hitung sendiri pakai kalkulator. Jadi artinya seorang laki-laki itu sekali mengeluarkan yang namanya sperma atau air maninya keluar, itu ada jutaan sperma yang keluar. Tetapi nanti hanya ada satu yang bisa membuahi yang namanya sel telur. Oke, kita lanjut. Alat reproduksi pada manusia atau pada perempuannya. Ya, terlihat gambar di layar. Iya, pada perempuan apa saja Bu alat reproduksinya? Yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Itu yang dua yang kayak telur yang digenggam begini ya, kiri dan kanan. Yang kayak telur itu indung telur, bisa lihat di gambar ya. Kalau bisa nanti ada buku lebih jelasnya dari buku. Dia yang digenggam yang ada dua kayak bulatan itu yang disebut dengan ovarium atau indung telur. Jadi pada perempuan itu ada dua ovariumnya, indung telurnya kiri dan kanan. Fungsinya untuk apa Bu? Inilah yang akan menghasilkan sel telur setiap bulannya. Jadi secara bergantian. Kalau tadi pada laki-laki sampai miliaran, karena 1 detiknya 1.500, pada perempuan hanya 1 sel telur yang dihasilkan setiap bulannya. Bergantian ya, ovarium kiri dan ovarium kanan. Jadi bergantian mereka setiap bulan. Kemudian alat reproduksi yang kedua adalah oviduk atau nama lainnya ada tuba Fallopi atau saluran telur. Sudah? Jadi itu seperti lengan tadi ya, yang gini tadi yang seperti lengan. Jadi si oviduk inilah yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim. Ke rahim dia. Jadi di saluran ini juga lah terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi selama sel telur ada di saluran telur ini atau di tuba Fallopi ini, di situ sel telur bisa dibuahi. Tapi lewat dari situ tidak bisa dibuahi lagi, tinggal menunggu waktunya keluar bersama dengan menstruasi. Dan yang ketiga alat reproduksi pada perempuan adalah uterus atau rahim. Disinilah tempat nanti berkembang biaknya zigot yang berubah nanti menjadi embrio dan berubah menjadi anak. Jadi disinilah dia akan berkembang di dalam rahim ini, di mana rahim ini bisa mengembang sampai 500 kali. Kemudian yang keempat, vagina. Vagina ini adalah alat kelamin yang di luar ya nak, yang tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi. Jadi di vagina ini juga ada organ-organ kelamin luarnya. Yang pertama ada klitoris atau klentit atau yang biasa kita kenal dengan itil ya. Jadi strukturnya hampir sama dengan penis. Kemudian ada vulva yang terdiri atas 2 labium, itu labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil yang tembem ya, yang di luar yang tembem gini. Di luar kiri dan kanan itu adalah labium mayor. Sedangkan yang bagian dalam yang seperti lipatan kecil itu adalah labium minornya. Kemudian ada lubang saluran kencing itu paling atas dan lubang vagina itu paling bawah. Kemudian ada fundus, itu adalah bagian lipat paha. Jadi itu bedanya tadi, kalau pada laki-laki hanya ada 1 saluran, yaitu saluran sperma dan kencing, sedangkan pada perempuan ada 2 saluran. Yang atas untuk kencing, yang bawah untuk keluarnya yang namanya anak ya, beda dia. Kemudian sel telur ini tadi yang saya jelaskan, dia akan dihasilkan oleh ovarium secara bergantian kiri dan kanan dalam siklus 28 hari sekali. Jadi ukurannya 50 kali lebih besar dari inti sperma. Makanya siklus menstruasi pada perempuan itu sekitar 28 sampai 35 saya rasa yang normal ya pada yang namanya perempuan. Ya, demikianlah dulu untuk alat-alat reproduksi pada perempuan dan laki-laki.
Jadi untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini ya nak. Untuk pertemuan berikutnya Ibu akan menerangkan tentang proses bagaimana terjadinya fertilisasi atau pembuahan itu sehingga menghasilkan embrio yang berkembang di rahim. Jadi kepada anak-anak kami semua silahkan dicatatkan hal-hal penting yang Ibu jelaskan pada hari ini. Semangat, tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa semoga virus ini segera berlalu. Terima kasih. Selamat belajar.